فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Qala Syekh Umatillah wafaqahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang hak-hak suami atas istri. Di antara hak seorang suami terhadap istrinya adalah as-sadisu an tatazayyana lahu bima yu'jibuhu fi hududis syar'. Di antara hak seorang suami adalah seorang istri itu berhias untuknya saja. Seorang istri berhias bagi suami, dan ini mengharuskan di dalam rumah. Adapun di luar rumah, maka hukumnya tidak boleh. Karena walaupun seandainya suaminya minta, tapi yang akan melihat atau yang menikmatinya bukan hanya suaminya, tapi juga orang lain. Maka hukum tazayyun ini hanyalah di dalam rumah. Bima yu'jibuhu, dengan apa-apa yang membuatnya kagum, dengan apa yang disukai oleh seorang suami. Fi hududis syar', tentunya adalah dalam batasan-batasan syariat. Apabila suaminya menyuruh wanita untuk berhias di luar batasan syarak, melanggar syariat, seperti dengan cara merubah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara operasi plastik atau dengan cara-cara yang lain yang itu di luar dari batasan syariat, maka tidak boleh ditaati. Maka berhiasnya wanita disyaratkan yang pertama di dalam rumah untuk suaminya, dan yang kedua harus dalam batasan syariat. Kalau seandainya dua syarat ini terlanggar atau tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak boleh. Maka para wanita yang belum bersuami atau tidak ada suaminya, ini dilarang untuk berhias. Kamu berhias untuk siapa? Enggak ada suamimu. Ataukah sengaja ingin menebar racun, meracuni kaum muslimin dengan perhiasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Tidak boleh bagi wanita itu untuk menampakkan perhiasannya kecuali bagi bu'ul, jamak dari ba'al, kecuali bagi para suami mereka. Maka berhias untuk selain suami, yaitu berhias di luar, ini hukumnya adalah haram.
Maknanya dari pembahasan ini adalah kalau suaminya meminta supaya istrinya berhias, ini wajib untuk dituruti, karena ini adalah hak seorang suami dan kewajiban istri. Dan di antara perhiasan yang paling menjadikan suami itu terkesima adalah perhiasan akhlak. Ini yang mungkin jarang difahami oleh para wanita. Di antara perkara yang paling membuat seorang suami itu terpukau dan juga terkesima dan juga terpesona adalah perhiasan akhlak. Seorang suami akan sangat kagum dengan istrinya apabila istrinya berperangai baik, berbudi pekerti yang baik, berakhlak mulia. Itu lebih berharga di mata seorang suami yang soleh daripada sekedar perhiasan-perhiasan dohir. Maka tata zayyan di sini mencakup zinah ad-dhahirah dan juga zinah al-batinah. Zinah yang dhahirah, zinah untuk badannya, untuk perkara luar, dan juga zinah perhiasan batin. Dan juga dalam bab ini juga apabila seorang suami menyuruh supaya istrinya mungkin menjaga tubuhnya, menjaga berat badannya, atau menjaga bentuk tubuhnya, ini juga seharusnya ditaati, karena semua itu termasuk zina. Semua itu termasuk zina, perhiasan. Jadi bukan hanya dengan cara dibedaki, bukan hanya dengan cara di lipsticking, enggak, tapi juga dijaga. Kecantikannya itu dijaga. Setelah menjaga kecantikan batin, setelah itu baru menjaga kecantikan dohir. Seorang suami butuh dua-duanya. Ia juga ingin seorang istri yang cantik perangainya. Buat apa cantik wajahnya tapi tidak cantik perangainya? Itu yang paling utama yang harus dihias. Menghias perangai dan menghias akhlak dengan kejujuran, dengan ketaatan, dengan tutur kata yang baik. Itu yang menjadikan suami itu senang dan cinta terhadap istrinya. Setelah itu baru perhiasan dohir. Maka ini kewajiban wanita untuk berhias di depan suaminya, perhiasan yang dohir maupun perhiasan yang batin. Qala sabiu, dan masalah ini memiliki banyak sekali perincian, memiliki banyak sekali hukum-hukum. Di sini sayangnya tidak disebutkan tentang masalah hukum, rincian apa saja batasan syariat masalah perhiasan ini. Maka seandainya seorang suami menyuruh istrinya untuk membuka aurat di luar, maka nggak boleh, karena ini melanggar syariat. Melanggar syariat. Maka di sini hanya disebutkan secara umum kewajiban bagi seorang wanita untuk berhias di depan suaminya dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Ini memiliki banyak sekali perincian. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa datang perinciannya atau dibahas perinciannya. Qalat as-sabi'u, yang ketujuh di antara hak seorang suami atas istrinya, antakuma bihawaijihi. Kewajiban bagi seorang wanita adalah untuk melaksanakan kebutuhan-kebutuhan suaminya berupa tugas-tugas rumah tangga. Ini nanti ada pembahasan perselisihan ulama mengenai hukum apakah wanita itu wajib baginya untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga ataukah tidak wajib. Maka di antara hak seorang suami atas istrinya adalah seorang istri itu melaksanakan tugas
memenuhi tugasnya, tugas sebagai ibu rumah tangga. Qalat wa la syakka anna min husnil isyrati baina az-zawjaini qiyama, sebagai isimnya inna yang muakhir, qiyamal mar'ati bihawaiji zawjiha wa aunaha lahu. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya termasuk dari bagusnya hubungan rumah tangga, baiknya hubungan rumah tangga antara suami istri adalah seorang wanita itu melaksanakan kebutuhan-kebutuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya, dan juga ia membantu suaminya di dalam menjalankan rumah tangga. Wa aunaha lahu, ataf kepada qiyam. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Ayat ini umum, mencakup juga tolong-menolongnya seorang suami dengan istrinya. Karena rumah tangga itu adalah unsur ta'awun. Rumah tangga itu dibangun adalah untuk demi unsur ta'awun, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalam pelajaran Ramadan tentang usul pokok dari rumah tangganya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari awal dibangun di atas dasar ta'awun, saling menguntungkan dan saling menolong. Maka rumah tangga itu, hakikat rumah tangga itu adalah saling menolong. Suami menolong istrinya untuk kebaikan, dan istri juga membantu suaminya untuk kebaikan. Apabila rumah tangga dibangun di atas asas ta'awun, insya Allah akan berjalan baik. Tidak ada saling mungkit, tidak ada saling iri, tidak ada saling cekcok, karena ta'awun, karena sifatnya ta'awun. Maka ayat ini umum, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mencakup ta'awunnya kaum mukminin dengan saudaranya, mencakup ta'awunnya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya. Semua ini tercakup dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terlebih rumah tangga yang arah dari rumah tangga tersebut jelas. Memang kita berlayar dan mengarungi bahtera rumah tangga ini dari awal, tujuannya, koordinatnya dan petanya sudah jelas. Jadi ayo kooperatif dalam bab ini, ayo bersinergi dalam bab ini. Maka ayat ini umum, mencakup juga ta'awunnya seorang suami kepada istrinya dan seorang istri kepada suaminya. Maka diambil dalil sehingga seorang istri itu wajib untuk membantu suaminya memasakkan, membersihkan rumahnya, merawat anak-anaknya. Karena juga seorang suami juga punya tugas di luar, mencarikan nafkah, menguruskan kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar rumah. Jadi bagi-bagi tugas. Seorang istri bertugas di dalam rumah, dan seorang suami bertugas di luar rumah. Sehingga dengan itu terjadilah ta'awun. Qala fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuhinu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan engkau menolong seorang untuk mengangkut ke kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, kau mengangkatkan barang-barangnya ke kendaraan tersebut, atau kau mungkin mengangkutnya, membawakan mata'ahu, barang-barangnya. Semua itu adalah sedekah. Sedekah ini adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf, tilka sedekah, fatilka sedekah. Atau kalau enggak maka jumlah tu'inun ditakwil menjadi masdar, karena mubtada enggak mungkin berbentuk jumlah. Mubtada tidak mungkin berbentuk jumlah, sehingga harus ditakwil.
Maka jelas sekali dalam hadis ini Rasulullah mengatakan di antara sedekah itu adalah seorang itu membantu orang lain. Apabila membantu orang lain saja itu adalah sedekah, maka bagaimana dengan membantu istri sendiri, membantu suami sendiri untuk menjalankan kehidupan ini? Maka tentu lebih utama lagi. Orang lain saja kamu bantu itu adalah sedekah, maka tentu yang lebih layak untuk kamu bantu adalah suamimu. Gimana cara bantunya? Ya suamimu kerja, saat suamimu kerja kamu ngurusi pekerjaan rumah, itu namanya bantu. Lah kalau suamimu kerja, suamimu berdakwah, suamimu ngajar, kemudian pekerjaan rumah itu nanti enggak dilakukan, maka enggak ada unsur ta'awun. Wa fi Muslimin min hadits Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah itu akan senantiasa berada di dalam pertolongan seorang hamba, menolong seorang hamba. Idhafatul masdar ila maf'ul. Maka al-'abdu ma di sini masdariyah dzarfiyah, selama seorang hamba menolong saudaranya. Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu bersedia menolong saudaranya. Maka termasuk sebab pertolongan dari Allah adalah seorang itu mudah menolong orang lain. Kalau orang itu mudah menolong orang lain, insya Allah hidupnya juga akan sering ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Saya sudah datang alhamdulillah tadi. Iya sudah. Jam 10 tadi. Oke, lah pakai travel nanti ya Ustaz, ini masih taklim apa? Ini anak masih taklim nanti lagi insyaallah sambung ya. Oke, takliman oke. Tadi mau tak suruh ngabari si Auzai tadi. Nah, tak suruh ngabari kok tadi sudah. Nggih, alhamdulillah nggih. Waalaikumsalam. Allah itu akan senantiasa berada di dalam pertolongan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Dan tentu masuk di dalam keumuman hadis ini adalah tolong menolongnya seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Qalat wa qad ittafaqal ulama ala masyru'iyyati khidmatil mar'ati li zawjiha. Dan sungguh para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya seorang wanita itu untuk membantu suaminya. Kalau syariat masalah masyru'nya, para ulama sepakat bahwasanya wanita itu dianjurkan untuk membantu suaminya, ini sepakat. Cuma mereka berselisih apakah wajib, apakah sampai wajib. Kalau masalah masyru' dianjurkan, para ulama seluruhnya sepakat istri itu membantu suami dalam kehidupannya. Walakinnahum ikhtalafu, tapi mereka berselisih fi wujubi dzalik, tentang masalah hukum apakah sampai wajib. Faminal ulama'i may yaqulu bi wujubi dzalik. Di antara ulama ada juga yang berpendapat semua itu adalah wajib. Wa hadza qaulu Abi Thawrin kama azahu ilaihi Ibnu Hazmin wa Ibnul Qayyim. Dan pendapat wajib ini adalah pendapatnya Abu Thawr, sebagaimana yang dikatakan diazahu, disandarkan kepadanya oleh Ibnu Hazm dan juga Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Abu Thawr mewajibkan. Wa qaulu Abi Bakar bin Abi Syaibah wa Abi Ishaq al-Jauzajani, dan juga pendapatnya Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Ishaq al-Jauzajani. Azahu ilaihima Ibnu Qudamah, yang menyandarkan kepada keduanya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah fil Mughni al-Mujallad Tsamin safhah 131. Wa huwa qaulu katsirin minal ulama al-muhasirin. Pendapat wajib ini adalah pendapatnya kebanyakan dari kalangan para ulama di zaman sekarang. Minhum syuyukh ats-tsalatsatu. Di antara mereka adalah 3 syekh yang ternama,
yaitu Syekh Al-Albani fi Adabiz Zifaf atau Adabiz Zifaf. Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Adabuz Zifaf, wa Syekh Ibnu Taimin fi Syarh Al-Mumti', dan juga Syekh Ibnu Taimin dalam Syarh Al-Mumti', wal walid alaihim rahmatullahi jami'an, dan juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Mereka semua berpendapat bahwasanya wanita itu melaksanakan tugas rumah itu hukumnya wajib. Wa min adillatihim, dan diantara dalil mereka al-awwalu ma rawahu al-Bukhari al-mujallad at-tasi' safhah 506. Haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ubaidullah ibn Abi Yazid annahu sami'a Mujahidan qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Laila yuhadithu an Ali ibn Abi Thalib, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib, anna Fatimah radhiyallahu taala anha atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khatiman, bahwasanya Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta seorang pembantu. Ini hadis yang kita bahas tadi malam dalam Sahih dalam kitab Adabul Mufrad. Dan ini lafaz yang benar tentang zikirnya. Faqala ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu, maukah kamu ku beritahu tentang apa yang lebih bagus daripada seorang pembantu, yaitu tusabbihinallaha inda manamiki salasan wa salahin, kamu bertasbih sebelum tidur 33, wa tahmadinallaha salasan wa salasin, dan kamu bilang alhamdulillah 33, wa tukabbirinallaha arba'an wa salasin. Nah, ini yang benar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Kalau lafaz yang ada di dalam Adabul Mufrad tadi malam dhaif. Tuhallilin ganti dari Allahu Akbar adalah la ilaha illallah, itu lafaz yang dhaif. Maka yang sahih ini Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini jamu obat capek. Jamunya orang capek adalah dengan berzikir dengan jumlah ini. Dan ini sebagai dalil bahwasanya ibadah itu bisa dengan cara seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berpengaruh kepada fisik. Kondisi hati bisa berpengaruh kepada fisik. Ini bukan hanya dibaca tapi juga dihayati. Tasbih dan juga tahmid dan juga takbir ini dihayati. Kalau enggak dihayati ya enggak seberapa berpengaruh. Saya sudah zikir ini kok masih capek terus, kok masih terasa capek. Ini butuh penghayatan. Semakin kuat penghayatannya, insya Allah semakin besar pula pengaruhnya. Karena dengan berzikir seperti ini seorang hamba menjadi rileks, menjadi ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa lelah yang dia rasa pun tidak seberapa mendera. Karena hatinya ridho. Seorang itu kalau lelah tapi senang, itu enggak seberapa tersiksa. Kalau sudah lelah, capek, hatinya enggak senang, hatinya marah, tambah sakit lagi. Maka ini semua wajib kita imani bahwasanya zikir ini akan menghilangkan rasa capek. Dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setelah kita berzikir ini, kita akan tidur dengan tidur yang nyaman, istirahat yang nyaman, istirahat yang pulas, tidur yang puas, sehingga itu akan mengembalikan otot-otot kepada fitrahnya. Juga sudah kita sebutkan dalam kajian bahwasanya tubuh seorang itu selama dipakai di atas fitrah, insya Allah akan awet. Seorang itu tidak akan kena penyakit yang maknanya itu adalah kesalahan atau perubahan pergeseran dari fitrah selama tubuhnya digunakan di atas fitrah. Dan ini semua adalah termasuk fitrahnya seorang hamba, mensucikan Allah dan juga bersyukur kepada Allah. Biasanya orang kalau lelah itu hatinya pengen marah,
hatinya itu pengen meraju. Nah, obatnya adalah alhamdulillah. Ketika orang itu capek dari kehidupan ini, dari pekerjaan yang melelahkan, ditambah mulutnya ngamuk-ngamuk, wah tambah gak karu-karuan. Capek mulutnya ngamuk-ngamuk. Tapi kalau seorang itu capek, menyadari bahwasanya hidup ini memang adalah tempat untuk ladang untuk capek memang dunia ini, sehingga dia bilang alhamdulillah. Ini obatnya itu letaknya di alhamdulillah ini. Kok bisa seorang hamba itu kondisi capek kok malah bilang alhamdulillah? Ini juga mengharuskan perbuatannya baik. Amalan pekerjaan yang dia lakukan pun diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu semakin capek semakin senang, karena semakin banyak pahala gitu loh. Ini juga menuntut agar seorang wanita atau seseorang ketika bekerja itu niat lillahi ta'ala. Karena apa? Karena kalau seorang itu bekerja lillahi ta'ala maknanya ibadah. Semakin capek berarti semakin besar pahalanya, semakin ikhlas, semakin ridho, semakin bersyukur. Ya enggak ada lagi rasa capek dekat-dekat sudah. Seorang kalau mengamalkan pekerjaan itu lillahi ta'ala, ikhlas, ibadah, dengan senang hati, dengan riang, dengan gembira, dengan penuh rasa syukur, insya Allah gak ono kata capek, gak akan kata capek itu dekat-dekat sudah. Maka ini ya ikhwah, ini rahasianya kenapa zikir ini, salah satu rahasianya kenapa zikir ini kok bisa menjadi obat capek. Karena seorang hamba ketika bekerja, dia itu menganggapnya sebagai ibadah. Seorang wanita ya kan, mulai dari sebelum subuh sudah bangun, menyalakan kompor, menyalakan api, menjadikan asap dapurnya mengepul kembali. Kemudian masih juga ibadah, sholat subuh, sholat witir. Kemudian nanti tugas menumpuk lagi. Pokoknya sepanjang hari itu kalau diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kamu ketika kamu merebahkan tubuhmu di atas ranjang pun dengan kondisi capek pun kau akan tersenyum. Karena capekmu lillahi taala, karena capekmu di atas ketaatan. Ini rahasianya. Tapi kalau amal ibadah, kalau amal pekerjaannya seharian itu di atas perkara yang haram, kerjaannya itu seharian itu kotor, kerjaan yang maksiat, ya mau zikir ini sampai mulutnya jebol pun ya nggak akan ada pengaruhnya, wong keluar dari jalur. Maka kita wajib beriman bahwasanya zikir ini memang benar-benar akan menghilangkan rasa capek. Salah satunya adalah dengan itu tadi, pekerjaan yang dilakukan adalah lillahi ta'ala. Maka para ibu-ibu yang mungkin merasa capek, lelah, kelelahan seharian harus yo sambil ngurus anak, yo sambil ngurus suami, yo nanti masih harus jualan, harus semua pekerjaan rumah tangga. Ini kalau diniati lillahi ta'ala, maka insya Allah akan jadi ibadah. Makanya gak ada kata ngomel-ngomel, sebenarnya gak ada. Tapi ya itulah mulut wanita ya memang seperti itu. Ya boleh tapi ya jangan nemen-nemen. Ya merepet ya gak apa-apa, ya jangan nemen-nemen. Sakno bojone jumbul sampean. Mafhum ya ikhwah? Masuk bojone sampai sawanan. Kenapa mas sawanan bojoku? Itu ya kawan. Jadi itu rahasianya, wallahu taala alam bisawab. Salah satu rahasia kenapa zikir ini bisa menghilangkan rasa lelah, harus dibarengi dengan pekerjaan yang lurus juga, harus dibarengi dengan niat yang tulus juga. Tsumma Sufyan, berkata Sufyan ats-Tsauri, ihdahunna arba'an wa thalathin. Pokoknya ada salah satu dari tiga ini dibaca 34 kali. Fima, fama, itu yang benar fama, bukan fima.
Fama tarokat ba'du, maka setelah itu Fatimah radhiyallahu taala anha enggak pernah meninggalkannya, setelah itu enggak pernah meninggalkannya sekalipun. Qila wala lailatus siffin, dikatakan walaupun sampai lailatus siffin pada masa peperangan dengan para sahabat, masa-masa fitnah di perang Siffin, qala wala lailatus siffin atau wala lailatus siffin, enggak pernah ditinggalkan sampai dalam masa-masa berat, dalam masa-masa perang tetap dilaksanakan. Ini menunjukkan seorang itu kalau sudah terbiasa dengan suatu amal kebajikan hendaknya dilakukan secara langgeng terus, jangan ditinggalkan. Qala wa rawahu Muslimun al-Munjad al-Rabi bi raqam hadits 2091. Ini dalil ulama yang mengatakan bahwasannya wanita itu wajib untuk melakukan tugasnya. Dari sisi mana? Sisi pendalilannya adalah Fatimah mengeluh badannya sakit semua gara-gara membantu Ali di dalam pekerjaan rumah tangga. Kalau seandainya ini enggak wajib, Rasulullah SAW sudah akan mengatakan, ya wes enggak usah dilakukan lo Fatimah. Apa yang capek-capek kamu? Ini enggak wajib bagi kamu, tinggalkan saja, biarkan Ali sendiri. Maka menunjukkan bahwasanya Rasulullah enggak nyuruh Fatimah untuk berhenti dari pekerjaan ini. Kalau seandainya itu enggak wajib, buat apa Fatimah itu sampai lelah-lelah? Buat apa Fatimah itu kok enggak ditinggalkan saja? Oh, enggak wajib. Maka menunjukkan bahwasanya ini adalah wajib gitu loh. Kalau seandainya itu adalah kewajiban laki-laki semua, maka Rasulullah akan bilang, mana Ali, panggil Ali sini. Istrimu ini biarkan dia diam, kamu yang wajib melakukan ini semua. Enggak gitu. Menunjukkan bahwa memang ini adalah tugas wanita. Memang ini adalah tugas wanita. Makanya Rasulullah ikrar, Rasulullah biarkan seperti itu, bahkan diberikan suplemennya, bahkan diberikan penyemangatnya. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa wajhu dzalika, sisi pendalilannya adalah anna Fatimah lamma sa'alat abaha sallallahu alaihi wasallam al-khadimah, tatkala Fatimah meminta kepada ayahnya seorang pembantu, lam ya'mur zaujaha bi an yakfiyaha dzalik. Rasulullah tidak memerintahkan Ali suaminya untuk mencukupinya pekerjaan itu. Maknanya tidak menyuruh Ali, ya wes kamu enggak usah kerja, biar Ali saja. Rasulullah enggak bilang gitu. Imma bi ikhdamiha khadiman, Rasulullah enggak pernah memberikan solusi itu, entah itu dengan cara memberikan pembantu, au bistijari man yakumu bidzalik, ataupun menyewa orang lain untuk melakukan tugas itu, au bi ta'ati dzalika bi nafsi, atau disuruh melakukan itu sendiri oleh Ali. Rasulullah enggak pernah menyuruh itu, enggak pernah menyuruh Ali untuk nyewa orang atau juga untuk melaksanakan tugas itu dengan dirinya sendiri. Walau kanat kifayatu dzalika ila aliyin, kalau seandainya tugas itu, kewajibannya itu dibebankan kepada Ali, la amara bihi, tentu Rasulullah SAW pasti akan memerintahkan Ali dengan kewajiban tersebut. Kama amarahu an yasuqa ilaiha shadaqaha qabla ad-dukhul, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memberikan maharnya, ayasuqa, untuk mendatangkan, untuk menyerahkan, saqa yasuqu, menyerahkan kepada Fatimah shadaqaha, maharnya, qabla ad-dukhul, sebelum menikah, sebelum masuk, sebelum dikumpuli. Ma'anna sauqas sadaqi laisa biwajibin idza radiyatil mar'atu an tuakhirahu, padahal mendatangkan mahar hukumnya tidaklah wajib langsung tunai jika wanita itu ridho untuk diakhirkan, untuk mengakhirkannya. Fa kaifa ya'muru bima laysa biwajibin alaihi, bagaimana mungkin Rasulullah SAW memerintahkan dengan perkara yang bukan wajib, yaitu berupa mendatangkan mahar, wa yatruku an ya'murahu bil wajib, dan meninggalkan untuk memerintahkan Ali dengan sesuatu yang wajib, yaitu memberikan membantu. Maknanya kalau seandainya tugas wanita itu enggak wajib, Rasulullah pasti akan nyuruh
pasti akan nyuruh Ali seketika itu juga. Gak mungkin Rasulullah itu meninggalkan menyuruh Ali. Wong sesuatu yang gak wajib saja disuruh sama Rasulullah kok. Masa perkara seperti itu tugasnya Ali, kalau seandainya itu kewajibannya Ali kok gak disuruh? Gitu loh, paham pendalilan dari hadis ini? Seandainya itu adalah kewajibannya Ali untuk melakukan tugas rumah tangga, tentu akan disuruh oleh Rasulullah SAW. Wong yang enggak wajib saja disuruh sama Nabi kok, apalagi seandainya itu adalah wajib atas Ali maksudnya, bukan wajib atas Fatimah. Seandainya gitu. Intinya di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh Fatimah untuk berhenti, menunjukkan bahwasanya itu adalah tugasnya wanita memang. Seandainya itu bukan tugas wanita, Rasulullah SAW akan menyuruh Fatimah berhenti dan akan menyuruh Ali memikul tugas tersebut. Qalat wa haka Ibnu Habibin an Asbagha wa Ibnil Majishun an Malikin anna khidmatal baiti talzamul mar'ata walau kanatiz zaujatu dzata qadrin wa syarafin idza kana az-zawju mu'siran. Ibnu Habib menukilkan dari Asbagh dan juga dari Ibnul Majishun dari Imam Malik bahwasannya khidmatul bait, tugas rumah tangga itu wajib bagi seorang wanita, walaupun wanita itu adalah wanita terpandang dan mungkin kaya atau terhormat. Dalam masalah ini gak ada bedanya antara wanita kaya, mau terpandang, mau darah biru, mau darah coklat, mau darah abu-abu, mau wanita anaknya presiden, mau anaknya siapapun, dalam bab ini tidak ada bedanya, kata Ibnul Qayyim. Maka pembedaan para ulama dalam bab ini nggak ada dalilnya. Di sini Imam Malik membedakan kalau wanitanya, di sini Imam Malik nggak membedakan. Ada sebagian ulama yang membedakan. Jadi Imam Malik mengatakan walaupun wanita itu adalah wanita terhormat, terpandang, tetap wajib. Kapan? Idza kana zauju mu'siran, jika suaminya itu adalah orang yang sempit, yang tidak lapang. Kalau lapang kan mungkin bisa nyewa pembantu. Tapi kalau suaminya itu sempit, dia sibuk kerja, maka wanita harus mengerjakan tugas-tugasnya. Ini justru kalau kita ya, kalau saya sendiri malah nggak tahu kalau wanita itu ada yang mengatakan gak wajib. Ya setahu dari dulu ya namanya wanita itu ya wajib melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Lah ini nanti malah kalau belajar seperti ini tahu ada khilaf, terus malah ada wanita yang ngambil pendapat yang gak wajib. Akhirnya piring-piringnya ya gak diumbah, anak-anaknya ya gak diurusi, rumah-rumahnya gak disaponi gara-gara ada khilaf. Jangan seperti itu. Itu pendapat yang lemah. Kenapa? Karena hal itu tidak melaksanakannya seorang wanita terhadap tugas-tugas rumah tangga pasti akan menyebabkan kerancauan dalam kehidupan, dalam hubungan rumah tangga. Jadi justru kalau kita malah asing kalau mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya wanita itu tidak wajib. Ya dari dulu yang namanya wanita itu ya wajib untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Namun para ulama sepakat kalau itu masyru', cuma nggak sampai wajib. Itu ada khilaf seperti itu. Qala wa lidzalika alzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bil khidmatil batinah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan Fatimah untuk khidmah, pelayanan yang ada di dalam batinah, mananya di dalam rumah. Al khidmatul batinah kata Ibnu Habib adalah wahya al-ajinu, ngaduk tepung, wat tabkhu masak, wal fursh diranjang, wakan sulbait menyapu rumah, wastiqaul ma ambil air, wa amalul bait kulluh, dan juga tugas rumah semuanya itu adalah khidmah batinah. Wa aliyan bil khidmatid dhahirah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali dengan khidmah dhahirah, yaitu yang ada tugas di luar rumah, kerja, kemudian tugas-tugas yang ada di luar rumah itu semua tugasnya laki-laki. Qala wa haka Ibnu Battal anna ba'da syuyukhi qala, bahwasanya
Ibnu Battal menukilkan bahwasanya sebagian masyayikh mengatakan la na'lamu fi syai'in min al-athari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada ala Fatimah bil khidmatil batinah. Kita enggak pernah tahu dari satu hadis pun bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi Fatimah untuk tugas di dalam rumah. Ini memang tidak ada pengkhususan Nabi bilang tugas dalam rumah kewajibanmu Fatimah, tugas luar kewajibanmu Ali, enggak ada. Wa inna ma jaral amru bainahum ala ma ta'arafuhu min husnil isyrah wa jamilil akhlaq. Hanya saja perkaranya itu berjalan di antara mereka sesuai dengan apa yang mereka kenal, sesuai uruf kebiasaannya di mana. Min husnil isyrah, dari bagaimana menjalin rumah tangga yang baik, wa jamilil akhlaq, dan berperangai mulia di dalam rumah tangga. Ini saja. Tapi kalau pembedaan pokoknya yang di luar itu tugasnya suami, di dalam tugasnya istri, itu enggak benar. Ya pokoknya ta'aruf lah. Mana yang bisa dicenda. Kalau pas suami lagi longgar, ya bantu nyapu, ya bantu nyuci, ya bantu mandiin anaknya. Mana yang longgar saja. Wa amma an tujbarul mar'atu ala syai'in minal khidmati fala aslalahu. Adapun kalau seorang wanita itu dipaksa untuk suatu pelayanan, suatu tugas, maka ini enggak ada asalnya. Balil ijma'u munaqidun ala anna ala zauji mu'nataz zaujati kullaha. Bahkan ijma' itu tegak bahwasannya kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan istri semuanya. Ini ucapannya sebagian syuyukh tadi, dan ini enggak benar. Suami memiliki kewajiban dan juga istri juga punya kewajiban. Nah, ketika kabeh dibebano suami yo tipes, Pak. Bener, saya menyaksikan beberapa kawan saya seperti itu. Ya kan, di luar ngajar dakwah, ngurus santri, pulang piring masih pada berserakan, harus cuci piring sendiri, harus masak sendiri. Loh, tidak diatur terus ya tipes. Kalau seperti itu terus, semuanya tugas laki-laki, masih harus kerja, harus ngajar, sampai rumah nyuci sendiri, masak sendiri. Bon, jajalan enggak percaya bojomu lak tipes. Makanya pendapat seperti itu tidak benar. Ini membahayakan sekali kalau memang wanita itu kemudian, ingat loh, para ulama hanya mengatakan nggak wajib, masyru'. Nanti terus wanita terus tiba-tiba nyawantai seharian cuma tengkurap di atas ranjang sambil megang HP seharian kayak gitu. Ya rusak hidup. Kehidupan akan rusak. Maka ya bagi-bagi tugas. Suami sudah capek di luar ngajar, sudah bekerja, sudah pikirannya itu sudah penuh, mikirin santri, mikirin masalah, mikirin problem, harus kesana kemari. Nah, sampai rumah kurang ono sarapan, belum ada, piring-piring masih kotor semua, masih harus menyelesaikan tugas rumah. Yo kayak gini terus yo, mending gak podong-podong ini, mending gak usah bojonan gitu ya, kawan. Maka nggak ada para ulama itu yang membebaskan wanita itu untuk seperti itu, nggak masuk kondisi seperti itu. Wanita punya dibebaskan, los dia itu nggak ada tugas apapun, dan itu nggak baik juga untuk kehidupan. Qalat tsani, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita disebabkan apa yang Allah berikan kemuliaan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah kalau seandainya semuanya adalah tugas laki-laki,
Berarti yang raja itu wanitanya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Karena yang paling bagus membahas masalah ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ayat ini Allah mengatakan laki-laki adalah pemimpin para wanita. Lah kalau seandainya laki-laki itu yo nyapu, yo ngepel, yo nyuci piring, yo masak, lah berarti sing pimpinan sapa berarti kalau gitu? Lah wanitanya kalau gitu, laki-laki lah budak. Laki-laki adalah budak istrinya. Berarti nggak sesuai dengan ayat ini. Maka yang paling sesuai yo wanita melakukan tugasnya, laki-laki melakukan tugasnya. Tugasnya laki-laki adalah sebagai qawwam, sebagai pemimpin hal-hal yang butuh kepemimpinan. Tugas wanita ya pelayanan memang. Jadi kerjaan laki-laki itu sifatnya bukan pelayanan, tapi kepemimpinan, menjalankan roda-roda kehidupan rumah tangga. Tugas wanita rata-rata sifatnya itu pelayanan, sebagai pelayan. Dan ini semua kadang tergantung ya, kadang kondisi. Secara kufuk memang. Kalau wanitanya nanti pas cuwinta kepada suaminya, ya akhirnya nanti semena-mena laki-laki itu kadang. Mentang-mentang istrinya sangat mencintai, atau mungkin suaminya ganteng, kewayah, sakarepe dhewe mbek bojone. Istrinya dijadikan kayak budak, kayak pembantu. Sebaliknya nanti kalau pas istrinya cowanti, sing lanang gak paten duit, mukanya pas-pasan, gak paten ganteng, gak paten duit. Biasanya yang dijadikan budak memang laki-lakinya, jelebut, jemburis, suruh kerja, disuruh pokoknya wis ditindas. Laki-laki yang malah tertindas. Maka semua ini memang kembali kepada ilmu agama pertama, terus kembali kepada kondisi. Makanya sajane golek bojo iku sing sedengan-sedengan wae. Kamu nggak seberapa ganteng ya cari istri cowok cantik, nanti kamu akan diperbudak. Kamu yang nggak seberapa cantik juga jangan cari suami yang tinggi-tinggi, nanti kamu juga akan diperbudak. Maka setelah ilmu agama ini ya harus sedengan-sedengan wae lah, senak. Rumah tangga yang balance, yang seimbang itu lebih nyaman daripada yang terlalu rumit urusannya. Karena fakta seperti itu kita dapati, sebagian orang istrinya yang dijadikan semena-mena, istrinya yang dijadikan sebagai budaknya, sebagian yang lain suaminya dijadikan sebagai budaknya. Maka semua itu Islam tidak meridhoi. Islam menjadikan rumah tangga itu adalah unsur ta'awun. Menjadikan rumah tangga itu unsur ta'awun, bukan ladang untuk saling mendolimi, bukan ladang untuk saling bersifat semena-mena. Gak boleh semena-mena kepada istri, juga gak boleh semena-mena kepada suami, juga gak boleh. Islam menjadikan rumah tangga adalah lahan untuk ta'awun. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Maka wanita-wanita yang saleh adalah mereka yang qanitat, yang banyak beribadah, yang taat kepada Allah, hafizat, menjaga ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, dengan apa-apa yang dijaga oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah dari syariat ini. Wallati takhafuna, dan juga dan para wanita yang kalian itu takut, khawatir, nusyuzahunna, mereka menjadi liar, menjadi nakal, faiduhunna, berikanlah mauidhah. Nah, ini kekurangan laki-laki, kadang enggak bisa memberikan mauidhah, enggak bisa menasihati istrinya. Makanya laki-laki itu belajar gimana biar bisa memberikan mauidhah kepada istrinya. Wahjuruhunna, kalau sudah enggak mempan dinasihati, disuruh hajar, disuruh untuk meninggalkan. Fil madaji, di dalam tempat tidur, dijauhi, enggak dikumpuli. Kalau ngasih enggak mempan lagi, wadribuhun, terakhir adalah dipukul dengan pukulan yang
tidak melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sudah wanita itu taat kepada kalian, maka kalian jangan lagi mencari atas mereka alasan yang lain. Fa in ata'nakum, perhatikan ayat ini sebagai dalil bahwasannya persembahan wanita yang paling besar kepada suaminya adalah ketaatan. Kalau wanita itu taat, sudah nggak ada lagi alasan untuk dikatakan tidak kepada dia. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai wanita yang taat. Mau istrimu itu kekurangan, mau istrimu itu miskin, mau istrimu itu kurang ini, pokoknya janji bojo nurut wis to. Enggak ada alasan untuk katakan tidak untuk mencintainya. Fa'in ata'nakum, kalau istri kalian itu taat pada kalian, jangan cari alasan lain. Oh bojoku ngene wis to. Kalau nek atik jengene wong wedok iku nurut mek wong lanang, wis bakalan disunggi, bakalan dipikul, bakalan dihormati oleh laki-laki. Nah, kate ana wong wedok gak nurut, mau cantik, mau kaya, mau apa yang gak masuk, gak kagum. Maka persembahan wanita kepada laki-laki yang paling besar adalah ketaatan. Fa'in ata'nakum, kalau wanita kalian itu taat pada kalian, nurut pada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabil, jangan mencari jalan atas mereka, jangan mencari alasan atas mereka. Kalau istrimu itu taat kepada kamu, nurut kepada kamu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah enggak punya salah apa-apa. Seorang istri enggak punya salah apa-apa atas suami selama dia itu sudah nurut. Maka suami pun enggak bisa cari alasan lain. Itu innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah adalah maha tinggi, maha besar. Kalau suami mau semena-mena, suami mau mendolimi istri, ingat Allah adalah zat yang berada di atasnya, yang senantiasa melihatnya, dan Allah mampu untuk membalas, Allah mampu untuk memurkai atas suami tadi yang telah berbuat lalim terhadap istrinya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayah, yaqulu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, maknanya adalah seorang laki-laki itu qayyim, pemimpin bagi wanita, ay huwa ra'isuha, dia adalah kepalanya, wa kabiruha, dan orang besarnya, wal hakimu 'alaiha, dan menjadi hakim atas wanita, wa mu'addibuha idza wajjat, dan sang pendidik ketika wanita itu bengkok. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan apa yang Allah lebihkan sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Ay li'anna ar-rijala afdalu minan nisa. Alasan yang pertama karena memang laki-laki itu, jenis laki-laki itu lebih afdal daripada jenis wanita. War rajulu khairun minal mar'ah, dan laki-laki itu, jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis wanita. Walihada kanatin nubuwatu mukhtassatan birrijal, karena itulah kenabian itu khusus bagi para laki-laki. Wa kadzalika al-malikul a'dham, demikian juga pemimpin negara, pemimpin tertinggi itu wajib laki-laki. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mereka itu menjadikan urusan mereka dipasrahkan kepada seorang pemimpin wanita. Maka jangan pernah jadikan wanita itu pemimpin. Pemberi musyawarah oke, tapi kalau mimpin, ngatur, jangan. Rawahul Bukhari biraqam 7099 min hadits Abdurrahman ibn Abi Bakr an Abihi. Wa kadza mansibul qada wa ghairi dzalik. Demikian juga pengadilan, hakim, dan yang semisal dengan itu, semua itu adalah tugas laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, kelebihan yang kedua adalah apa yang sudah mereka infakkan dari harta-harta mereka. Ai minal muhur, dari mahar, wan nafaqat, dan juga nafkah, wal kulaf, jamak dari kulfah, allati aujabahallahu alaihim, dan juga beban-beban yang sudah Allah wajibkan atas laki-laki, lahunna, bagi para wanita. Beban
yang diwajibkan kepada para laki-laki terhadap para wanita. Fi kitabihi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Farrajulu afdalu minal mar'ati fi nafsihi. Maka seorang laki-laki itu secara zatnya, dari asal, dari tabiat memang lebih afdal daripada para wanita, daripada perempuan. Walahul fadlu 'alaiha wal ifdal, dan juga laki-laki itu memiliki keutamaan dan memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanasaba an yakuna qayyiman, maka cocoklah kalau laki-laki itu menjadi pemimpin 'alaiha, atas wanita. Kama qala Allah taala walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki atas wanita itu satu tingkatan lebih tinggi. Al-ayah. Ini dalil yang kedua dari madhabnya sebagian ulama tadi, bahwasanya wanita itu wajib melaksanakan tugasnya. Karena kalau seandainya tugas itu semua dibebankan kepada para laki-laki, maka yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin itu wanita, bukan laki-laki. Sedangkan Allah mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Insya Allah dalil-dalil yang lain tentang wajibnya wanita untuk melaksanakan tugas akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta